sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qad qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa qala Allah ta'ala in tansurullaha yansurkum. Wa qala ta'ala wa liyansurannallahu man yansuruh. Wa nusratullahi hiya nasrul haqqi wa syari'ati. Wal amru bil ma'rufi mithlu salati wa kulli khairin. Wa nahyu 'anil munkari mithlu dzulmi wa kulli muharram. Pembahasan kita tentang intan surullah yang surku. Jika kalian menolong agamanya Allah, pasti Allah bakal menolong kalian. Itu pasti. Jadi Allah menolong kita menurut kadar kita menolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menolong Allah banyak, Allah tolong kita banyak. Kalau misalnya ada orang menolong Allah Subhanahu wa ta'ala dikit, ya Allah juga nolong dikit. Kullun ala qadri ta'ab. Kalau istilah orang-orang yang dekat dengan Bapak Kuswanto, yaitu orang-orang soleh, kulun ala qadri ta'ab. Semuanya tergantung capek. Dia capek enggak membela agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita belum capek membela agamanya Allah, ya jelas belum dibantu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kulun ala qadri ta'ab. Semuanya itu tergantung dari rasa capeknya. Kita belajar ilmu capek, hasil itu syahid. Jika engkau bersungguhannya engkau menjadi wajad, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia dapat, pasti kalau dia betul-betul bersungguh-sungguh. Tapi kalau misalnya bagaimana mungkin dia dapat bersungguh-sungguh, belajarnya enggak sungguh-sungguh, baru baca buku tidur. Baru baca buku lagi ngopi. Apalagi sebagian baru baca buku ngopi kemudian ngerokok. Bagaimana mau berkah? Nah, bagaimana mau berkah kalau kopi enggak ada masalah untuk memperkuat. Demikian juga teh untuk memperkuat, demikian juga susu untuk memperkuat, atau berbagai macam minuman enak yang beraroma atau yang bervitamin, boleh. Itu semuanya untuk memperkuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau misalnya kita tadi dikatakan, Syekh Abu Bakar bin Salim pernah berkata, man najaha fil bidayat najaha fil nihayat. Barang siapa yang sukses di akhir, di awal, man najah fil bidayat najah fil nihayat. Man ijtahada fil bidayat, barang siapa yang bersungguh-sungguh di awal dia dalam mencari ilmu, dia sungguh-sungguh. Najah fil nihayat, dia bakal sukses nanti di akhir. Jadi akhir itu tergantung awal. Awal kita dalam mencari ilmu bagaimana? Ikhlas gak? Awal kita dalam pencarian ilmu, awal kita dalam berdakwah kepada Allah, ikhlas gak? Awal kita dalam masuk ke majlis ta'lim, ikhlas gak? Ikhlas bakal hasil. Nggak ikhlas, ya nggak hasil. Bagaimana mau mungkin orang yang diawali dengan ketidakikhlasan? Ambil yang datang dari manusia kalau betul-betul dia tidak ikhlas. Kalau dia ikhlas, lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi ini kajian dasar buat kita. Kalau kita betul-betul bersungguh-sungguh pasti dapat. Gak mungkin orang belajar sungguh-sungguh kemudian gak dapat, mustahil. Makanya kalau misalnya kita lihat banyak orang tuh dapat karena memang sungguh-sungguh. Pemberian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia jadi alim, jadi waliullah karena memang sungguh-sungguh. Karena tidak ada ulama dan atau wali min auliyaillah digapai itu dengan banyaknya tidur. Apa? Oh, dengan santainya. Enggak ada. Tadi dikatakan Masya Allah itu Masya Allah. Tidak bisa didapati dengan santainya. Enggak bisa, capek. Belajar lagi, belajar, baca-baca. Baca itu bukan tidak mengeluarkan tenaga yang sedikit, banyak. Banyak, luar biasa. Belum lagi hafal. Mengamalkan. Belum lagi berbagai macam cobaan yang ada. Ikhlas dia karena Allah Subhanahu wa taala menebar agama ini. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa yansurannallahu man yansuruh. Allah pasti menolong bagi yang menolongnya. Wa yansurannallah. Allah pasti menolong. Ini dalam hukum pasti. Seperti ilmu eksakta, 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, 4 tambah 4 8, pasti. Demikian Allah pasti bakal menolong man yansuruh, buat orang yang menolong Allah. Ini kita lihat, kita menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kita belum ada seberapa. Lewat kajian-kajian kita sekarang, andaikan kehujanan, alhamdulillah, enggak kehujanan pun alhamdulillah. Di waktu malamnya kita ini enggak dianggap dingin. Coba kalau misalnya di negeri-negeri Islam yang lain. Gitu, sekarang seperti di tadi Hadramaut itu di bawah 0 derajat saking dinginnya. Kalau kita lihat di Tarim yang keluar dari rumah banyak ngaji seperti model seperti ini di bawah apa namanya, matahari, di bawah rembulan. Ini asik, kita masih ada atap. Sebagian sana di bawah rembulan, Masya Allah, ngaji. Alhamdulillah. Padahal Masya Allah, jauh dari ketenaran, jauh dari budaya, jauh dari ekonomi, jauh dari ketenaran, jauh dari budaya, jauh dari ekonomi, tetap mereka jalan jauh berkilo-kilo tembus untuk cuma mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Enggak seperti kita duduk sampai naik motor, duduk sampai naik mobil, dan dekat kita. Perkampungan di antara kita dekat sekali. Di sana Masya Allah, cuma Masya Allah. Bisa jadi mau cuma sekedar ngaji melewati padang pasir, jalannya ya Allah. Tapi karena memang himmah, semangat. Semuanya itu tergantung kepada semangat. Tapi kalau kita di Indonesia nggak semangat, walaupun dimudahkan oleh Allah di negeri tropis, nggak dapat juga walaupun kita nikmatnya. Saking kebetulan, saking banyaknya Allah memberikan nikmat kepada kita. Waktunya malam tidur, waktunya siang tidur, semuanya pun tidur. Saking nikmatnya. Dia lupa nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya wajib dia syukuri. Ketika dia syukuri kan berarti dia menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wa nusrutullahi, menolong Allah. Apa sih yang disebut dengan menolong Allah? Ya nasrul haqqi wa syariati, yaitu menolong kebenaran, menolong syariatnya Allah. Pelajari syariatnya Allah, tegakkan syariatnya Allah, jaga syariatnya Allah. Dan sampai di masyarakat kita yang mereka pakai bukan syariatnya Allah, adat istiadatnya mereka. Nah, bagaimana kita menegakkan syariat? Nah, kita masih belum untuk ke situ. Kita masih tinjauannya ngaji yang ngaji. Bahkan terkadang kalau misalnya kita ngaji di satu tempat, di tempat lain kita nggak ngaji. Yang seharusnya perbolak-balikannya kita ngaji itu selalu aktif. Sebagaimana bumi kita ini berjalan sebagaimana aktifnya. Wa syamsu tajri li mustaqarrin laha wa syams. Matahari berjalan pada porosnya. Mataharinya kita berjalan pada porosnya. Kenapa kita tidak berjalan? Sementara mataharinya kita berjalan, planet-planetnya kita berjalan, kita tidak berjalan. Padahal proses untuk mendapatkan keberkahan
itu adalah satu pergerakan perjalanan. Al-harakah barokah. Al-harakah perjalanan atau satu pergerakan itu berkah. Kita nggak punya duit, diam aja di rumah, kerja dong. Giliran kerja dapat duit, nah berkah. Ya kan? Kenapa? Karena ada usaha. Kita nggak dapat ilmu, kita nggak punya ilmu, berusaha dong. Kita belum dekat kepada Allah, kita belum dekat kepada baginda Rasulullah. Umur semakin lama mendekat kepada Allah. Siapa ada umur makin lama makin jauh dari takdirnya Allah? Enggak, semakin lama dia hidup di alam dunia semakin mendekat ajarannya Allah, mendekat ajalnya yang datang dari Allah. Al-amr bil ma'rufi. Nah, bagaimana kita menjalankan amar ma'ruf? Kita baru cuma sekedar ngaji, bahkan terkadang kita belum ngajak ngaji teman. Belum kita ajak teman. Dari tahun-tahun dahulu kita ngaji dengan sendirinya. Anak dan istri kita belum ajak, teman belum kita ajak, yang lain belum kita ajak. Mulai kalau kita cinta Allah, cinta agamanya Allah, kita lihat dari mereka para sahabat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bukan beliau saja yang masuk Islam, bahkan berapa banyak orang-orang Makkah itu masuk Islam. Dari banyaknya itu sampai bisa dikatakan hampir 2/3 para sahabat itu semuanya masuk Islam lewat tangannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Saking banyaknya Sayyidina Abu Bakar, terus dakwah lagi, ngajak lagi, ngajak lagi. Berapa besar derajat Sayyidina Imam Abu Bakar As-Siddiq di sisi Allah. Sangat tingginya beliau, sangat dicintai oleh baginda Rasul. Sampai pada akhirnya kuburannya di sisi baginda Rasul Muhammad SAW. Di dunianya menebarkan kebaikan, menjuru kepada amar ma'ruf dan mencegah nahi munkar. Itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi amar ma'rufnya itu bagaimana salat dan segala bentuk kebaikan. Ngajak orang salat, ngaji. Itu kan amar ma'ruf. Wa nahyu 'anil munkar, nahi munkar, mencegah kemunkaran, misal dzulmi wa kulli maharamin. Kezaliman dan setiap yang haram, cegah. Dan antara laki dan perempuan melakukan ini dan sebagainya, cegah. Ada narkoba, cegah. Minuman keras, cegah. Perbuatan onar, cegah. Itu namanya nahi munkar. Susah nahi munkar daripada amar ma'ruf. Amar ma'ruf kita cuma sekedar ngajak sholat, ngajak ngaji, gampang. Tapi kalau mencegah orang berbuat maksiat, susah gampang? Susahnya luar biasa. Allahu Akbar. Tapi wajib kita jalanin. Kalau muslim, kita kan mempunyai, kalau kita lihat hewan yang bisa terbang, contohnya burung, dia punya 2 sayap. Sayap yang pertama amar ma'ruf, sayap yang kedua nahi munkar. Kita tuh seperti itu. Jangan kita bisanya cuma amar ma'ruf doang, nahi munkar belum. Coba mulai. Gitu. Susah memang. Orang yang punya nahi munkar banyak musuhnya. Tapi memang harus kita seorang muslim, nggak boleh takut. Ngapain sih ikut campur urusan orang lain? Bukan ikut campur urusan lain. Ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Biar orang pada benar. Udah urusan orang lain, enggak boleh. Kita peduli sama agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sebagian orang bilang, "Enggak usah ngurusin yang lain." Mereka mau sholat kayak mau enggak, udah diemin aja. Enggak boleh, kita muslim. Tetangga kita, saudara kita melakukan perbuatan maksiat misalnya, larang. Dengan kekuatan kita, larang gitu. Faman aradallahu lahul khaira wal izzat tamakkuna. Faman aradallahu lahul khaira wal 'izza wat tamkina was sa'adata dunya wa ukhra wal rizqal ilahi al wasi' al halal wa kasratal 'iyal falyagum bi nasril haqqi wad din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan, ya, Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan buat dia, keagungan dan kekuatan. Ini kita mau agung, kita mau jadi orang baik, mau jadi orang kuat. Wasa'adata dunia ukhra, dan baik, bahagia dunia akhirat memang tujuan kita. Bahagia dunia akhirat, insyaallah. Wa rizqal ilahi, dan mendapatkan rezeki yang datang dari Allah. Waduh,
Kalau udah dibilang rezeki datang dari Allah, berkah. Apapun yang kalau udah datang dari Allah, berkah. Cari rezeki yang halal, dikitnya berkah, dikitnya aja berkah. Kalau itu rezeki yang betul-betul halal. Al-wasi' al-halal, yang banyak, yang berkah, yang halal. Wa kathratul iyal, artinya banyak keluarga. Ya jelas di sana kita berada, orang cinta sama kita. Di sana berada kita amar ma'ruf nahi munkar. Kita ajak kebaikan, orang suka sama kita. Nah kalau mau seperti itu, falyagum binasril haqqi wad din. Maka tegakkan untuk menolong Allah dan agama. Tegakkan. Tegakkan, ayo. Hidup cuma sekali. Kalau kita nggak menegakkan agamanya Allah, cuma-cuma. Hidup cuma sekali. Gitu. Kita lihat pergerakan teman-teman kita yang di FPI, bagus betul. Strukturnya bagus, Masya Allah, cuma Masya Allah. Ya. Dakwah bervariatif, ada variasinya dalam dakwah. Ada warna dalam dakwah. Gitu. Semuanya menuju kepada Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lembut-lembut, yang tegas-tegas. Faman kana ma'allah kana Allah ma'ah. Barang siapa yang dia selalu merasa kepada Allah, dia merasa kepada Allah terus. Allah. Safa'ul qalb. Safa'ul makan. Safa'ul takhalli. Hatinya bersih. Tempatnya di mana dia berada bersih, hatinya bersih. Enggak ada benci sama orang, enggak ada benci sama orang. Safatul khala'. Pembersihan hatinya dalam keadaan menyendirinya dia. Allah. Kenapa sih udah gini hari kita masih komentar tentang orang lain? Ayo kita kembali kepada Allah. Nama yang paling agung kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala, bukan dunia. Bukan gelang, bukan piring, bukan makanan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Sebut nama Allah. Masuk dalam hati kita. Terhunjam dalam hati kita Allah. Kita sebut nama Allah, pergerakan yang ada dalam hati kita Allah. Di mana kita berada Allah. Nah kalau udah begitu jadinya, kan Allah Allah bersama dia kalau udah gitu jadi. Kalau Allah bersama kita, apapun yang kita lakukan Allah cinta. Pendengaran yang kita dengar Allah cinta. Penglihatan yang kita lihat Allah cinta. Semua yang kita lakukan Allah cinta. Kenapa? Kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Allah. Bagaimana proses? Karena segala sesuatu keberhasilan tanpa proses hal yang mustahil. Sebelum kita menjadi pimpinan besar, kita bakal menjadi pimpinan kecil dulu. Sebelum cahaya yang kita miliki besar, kita mempunyai harus cahaya kecil dulu. Karena kalau tahu-tahu kita mempunyai cahaya besar, ya kesetrum kita. Nggak mampu kita untuk menahan cahaya. Nah, ketika kita udah mempunyai banyak cahaya, orang-orang yang lebih banyak pun bakal mendapatkan manfaat dari kita. Tapi sebelum manfaat besar, orang ngambil manfaat dari kita dengan banyaknya, kita perkuat diri dulu. Dari cahaya 5 menjadi 10, 10 menjadi 100, 100 menjadi 1000. 1000 dan dalam istilah kecahayaan, Masya Allah. Wallahu waliyyu taufiq, dan dialah Allah yang maha memberikan taufik. Dunia fania, karena dunia itu kan hancur. Apakah kita bertahan dengan dunia? Kita ngarepin dunia bakal hancur. Kita ngarepin harta bakal hancur. Kita ngarepin popularitas hancur. Aman alaiha fan, dan orang yang di alam dunia bakal pula hancur. Dunia hancur, yang ada di alam dunia siapa? Manusia hancur, binatang hancur, pepohonan, benda semuanya hancur. Oleh buka ma'al insan ilal jaza bil ihsan atau bil isyan. Tidaklah menyertai manusia kecuali pahala, kecuali ganjaran. Ini yang bakal kita dapat nanti di dalam kubur, ganjaran deh, kebaikan atau keburukan, udah kita aja. Apa yang sudah kita lakukan di dunia kita, yang kita lakukan kebaikan, berarti dalam kubur dan seterusnya kebaikan. Tapi naudzubillah min dzalik, kalau misalnya ada orang melakukan keburukan di alam dunia, berarti ganjarannya di dalam kubur dan berikutnya adalah dosa.
Karena Allah an yatuba alaina taubatan nasuha. Kita minta kepada Allah agar Allah terima taubat kita, taubat nasuha. Tughfaru lana biha dzunub, yang dosa-dosa kita akan diampuni, amin. As-salifah, yang terdahulu. Wa na'malu amalan salihan, dan kita akan mengamalkan perbuatan yang saleh. Perbuatan yang saleh ikhlas karena Allah. Bukan karena makanan, bukan karena dunia, bukan karena penghargaan, bukan karena sertifikat, bukan karena apapun namanya, tapi karena Allah. Fima bagi min amalina, umur-umur kita yang tersisa ini ya Allah, umur-umur kita tinggal sisa berapa kita nggak tahu. Wa an yakhtimalana bil husna, mudah-mudahan Allah akhiri kita dengan husnul khatimah. Bimahdhi fadli wa karami, dengan pemberian karunia dan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Semoga Allah mencurahkan kasih sayang kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, keluarga dan para sahabatnya seluruhnya, walhamdulillahirabbil alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah taala, faragha min tabyidha 11 Sya'ban sanata 1261. Pengarang selesai dari bab yang ini tanggal 11 Sya'ban 1241. 1241. Sekarang 1404. 1447. Ratusan tahun, hampir 200-an tahun yang lalu. Ya, hampir 200-an tahun yang lalu. 180 tahun yang lalu ini. Masya Allah. Abdullah bin Husain bin Tahir, yang beliau mempunyai qasidah sejarah banyak kuburan ya Allah. Nabi beliau juga doa selesai ngaji, ya Rabbana antarafna bi annana tarafna wa annana asrafna wa Allah asrafna fantum alaina taubah. Beliau ya Imam Abdullah bin Husain, kitab yang sangat melegenda sampai sekarang ini. Kitab apa namanya? Majmu'. Mudah-mudahan marhum Harta bin Ramli, kemudian juga yang pada panjang umur, Masya Allah, dan sehat, dan tidak ada sakit, tidak ada kurangnya, insya Allah Allah berikan. Kemudian dan juga untuk kedua orang, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan aktivitas ibadah yang diridhoi Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kita doa kepada almarhum Sa'ar bin Ramli, yaitu kakeknya Abang Gema, juga untuk Nur Hidayati Az-Zahra, kita bagi Maulid sallallahu alaihi wasallam. Untuk Maulid Nabi tanggal 24 Januari, Sabtu malam Minggu. Berarti berapa belas hari lagi? Berapa? 11. 11-nya berapa? 12 hari lagi. Itu Sabtu malam Minggu. Yang punya gajian dan sawah aja punya duit juga. Dia nggak punya gajian tapi punya sawah, Masya Allah. Atau dia nggak gajian tapi punya itu apa namanya, ojol, punya ojol, punya banget, ada 100 ojol dia. Sama aja. Gitu. Yang punya usaha dan yang punya duit, tunjuk tangan. Yang punya usaha dan punya duit, tunjuk tangan. Yang punya kerjaan, yang punya